the attack, the drone attack on the LNG tanker off of Egypt. Yeah. What can you tell us about that? And is there any indication it's Iran related? Does it represent Well, a I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets, no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. I get to see it. We're not going to let that happen. So this is all about we will not let them have a nuclear weapon. Konflik antara Arab Saudi dengan Houthi juga terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi, di mana drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ribuan warga Yaman berkumpul di Al Sabin Square di ibu kota Sanaa. Aksi ini merupakan unjuk rasa warga untuk mendukung angkatan bersenjata Yaman. Warga Yaman menggelar unjuk rasa massal mendukung angkatan bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa di Yaman. Blokade ini mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan perdagangan global melintasi terusan Suez. Juru bicara militer Yaman Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa blokade laut bagi kapal-kapal terkait Arab Saudi akan segera berlaku. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal yang disebut mengangkut kargo militer untuk Ukraina menggunakan drone Geran 4 Seeker bertenaga jet. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan sebuah drone mendekati kapal pengangkut kargo logistik Ukraina. Rusia mengklaim serangan juga menyasar pelabuhan di Mykolaiv, Odessa, dan Ismail yang diklaim digunakan untuk menyimpan pasokan militer Ukraina. Dalam sepekan terakhir, Rusia telah menyerang 27 kapal di wilayah Odessa dan Mykolaiv. Delapan orang tewas dan 14 lainnya terluka dalam serangan yang menghantam sebuah resort wisata di desa Kirilovka, wilayah Zaporizhzhia. Pihak berwenang yang didukung Rusia menuduh Ukraina sebagai pelaku serangan. Ya, rekaman video memperlihatkan kendaraan yang hangus terbakar, bangunan yang rusak, serta kawasan rekreasi dengan kolam renang yang seperti kita saksikan ini, pemirsa, terdampak akibat serangan. Ini dia pasca serangannya, ada beberapa mobil yang hancur, hangus akibat serangan. Gubernur wilayah Zaporizhzhia yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balitsky, mengatakan di antara 8 korban tewas, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Ia menuduh serangan itu sengaja menargetkan warga sipil. Juru bicara Komite Investigasi Rusia menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan pidana dengan dugaan tindakan teroris. Hingga kini Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara.
Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan yang cukup lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही, क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap. Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir. Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini, sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat.